Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessy Nur Aisyah. Saya kelas 11 OTKP 2. Saya sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Kadungora. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dalam jaringan. Komunikasi dalam jaringan. Definisi komunikasi dalam jaringan adalah berkembang teknologi di bidang komunikasi menjadi hampir setiap orang dapat berhubungan dengan cepat tanpa mengenal waktu dan ruang. Tujuan komunikasi dalam jaringan memungkinkan kita untuk sebagai sumber daya secara bersama-sama. Fungsi komunikasi dalam jaringan yaitu berfungsi sebagai media penyebaran dan pertukaran informasi yang mana para pengguna internet memungkinkan untuk mengakses informasi dengan lebih cepat dan memberikan informasi kepada khalayak yang lebih luas. Jenis-jenis komunikasi dalam jaringan. 1. Komunikasi sinkron chat. 2. Komunikasi asinkron chat. 3. Komunikasi sinkron call. 4. Komunikasi sinkron video call. 5. Komunikasi asinkron video. 6. Komunikasi daring formal. 7. Komunikasi daring informal. 8. Komunikasi daring non-formal. Sistem komunikasi dalam jaringan. A. Real time system adalah komunikasi online yang proses pengiriman langsung pada saat itu juga, saat data diterima dan pengirimannya kembali hasil yang telah diproses ke pengiriman data. B. Batch processing system merupakan komunikasi online pada beberapa user. Prosesnya dilakukan di terminal masing-masing user. Hasil pengiriman dan penerimaan data disimpan terlebih dahulu. Masing-masing terminal bot dapat didefinisikan sebagai model pengelolaan data dengan cara menghimpun data terlebih dahulu. C. Time sharing system adalah suatu teknik penggunaan online sistem oleh beberapa pemakai karena waktu perkembangan proses CPU semakin cepat sedangkan alat input atau output tidak dapat mengimbangi kecepatan CPU, maka kecepatan CPU dapat digunakan secara efisien yang melayani beberapa alat input atau output secara pergantian. D. Distributor data processing system adalah suatu sistem komputer terpancar yang dihubungkan dengan jaringan komunikasi sehingga setiap komputer data mengakses data secara mandiri dan memiliki kemampuan berhubungan dengan komputer lain. Adalah suatu sistem jaringan. Distributor data processing system merupakan bentuk komunikasi perkembangan diri time sharing system. Bentuk komunikasi dalam jaringan. Text chat merupakan fitur fasilitas aplikasi atau program dalam suatu jaringan komputer internet sebagai media untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung selama pengguna sama-sama berkomunikasi dengan internet dalam bentuk teks. Secara sederhana, text chat didefinisikan sebagai suatu aplikasi di mana pengguna dapat melakukan komunikasi dengan pengguna lainnya. Video chat merupakan komunikasi yang dapat memanfaatkan audio dan video di saat yang bersamaan. Dengan menggunakan video chat memungkinkan seseorang terhubung dalam berkomunikasi secara real time di tempat yang berbeda meskipun jarak jauh. Contoh aplikasi text chat dan video chat. Text chat, WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, dan lain-lainnya. Video chat, Komprom, Facebook, Google Hangout, dan lain-lain. Komunikasi serempak. Komunikasi serempak disebut juga dengan komunikasi sinkron. Komunikasi ini berupa komunikasi yang menggunakan komputer untuk berkomunikasi dengan orang lain secara serempak dan waktu nyata atau real time. Bentuk komunikasi langsung dapat berubah type chat dan video chat atau kombinasi keduanya, atau komunikasi sinkron berupa video chat, misalnya Skype, Tonggo, Viber, FaceTime, Facebook, video call, dan lain-lain. Komunikasi tak serempak adalah kebalikan dari komunikasi serempak. Komunikasi tidak langsung merupakan komunikasi yang juga menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet yang dilakukan secara tunda. Contoh dari komunikasi tidak serempak di antara lainnya email, blog, dan forum internet. Cara penggunaan aplikasi text chat. Pertama-tama kita pastikan datanya menyala. Lalu buka aplikasi WhatsApp. Lalu cari kontak yang Anda inginkan. Nah, di sini ada teman saya ya.
Lalu ketik apa yang kalian ingin sampaikan. Lalu kita tunggu balasan dari teman saya ya. Nah, di sini teman saya lagi mengetik. Lalu kita lakukan balasan dan seterusnya sampai topik beres. Dan segitu cara penggunaan aplikasi TextChat. Terima kasih.